Bu ya. Oke, baik. Selamat siang, Ibu Bapak. Kita akan lanjut gitu ya di sesi yang kedua, begitu. Nanti di sesi yang kedua ini akan dimulai oleh Pak Eka gitu ya. Jadi bagaimana sih kita mengeksekusi framework yang telah tadi ya didiskusikan di sesi yang pertama gitu. Oke, silakan Pak, langsung saja. Terima kasih untuk waktunya. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah full screen? Ya, ini sudah full Sudah, screen. Pak. Sudah, Pak Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Langsung saja. Saya akan menyampaikan perihal aspek-aspek kenusantaraan pada arsitektur Hindia Belanda. Jadi ini mungkin sesuatu yang tidak biasa. Dalam konteksnya nih retrospeksi, jadi kita melihat ke belakang untuk melihat ke depan, menoleh ke belakang untuk berjalan ke depan, karena harian itu sudah pernah ada di zaman pra kemerdekaan, sehingga pertanyaannya adakah yang bisa kita pelajari dari zaman itu. Nah, saya mulai dengan sangat cepat saja, ini tentang definisi dan landasan epistemologisnya, supaya jelas saja gitu. Tapi kalau bahasan lebih lengkapnya ada di RJD, tentang bagaimana modelnya. Jadi kalau kita lihat pertama, jadi ini kalau saya pinjam dari Pak Iwan Sudrajat, ini pembagian berdasarkan taksonomi dan nomenklatur yang ditawarkan. Ini open for discussion ya, tapi saya langsung menggunakannya saja. Nah, kalau kita pinjam peta ini, maka saya definisikan pertama dulu adalah Hindia Belanda. Berdasarkan taksonomi waktu, dia akan keluar di kolonialisme. Nah, di sini adalah 1800 sampai 1945. Kalau kita menggunakan taksonomi sebagai, kita menggunakan katanya sebagai Hindia Belanda, ansih sebagai kata Hindia Belanda. Tapi kalau kita bicara kolonial, maka itu ditarik mundur lagi, bisa sampai tahun 1600. Itu kalau kita bicara Belanda sampai 1598. Tapi kalau kita bicara Portugis mundur lagi sampai 1500. Jadi ini potensi permasalahan pertama. Yang kedua, ketika kita bicara arsitektur Nusantara, maka sistem taksonominya kalau berdasarkan periode waktu, salah satunya ketika kita bicara peradaban kuno. Tapi nanti ada similaritas, ada sinonim lainnya nanti, jadi Austronesia dan Melanesia dan lain sebagainya. Kemudian ini substitusi periode waktunya sebelum 1800 atau sebelum 1600. Jadi ini saya hanya mengutarakan potensi-potensi masalahnya. Yang berikutnya adalah kalau kita melihat itu sebagai substitusi budaya indigenous. Ini sudah dijelaskan Pak Iwan beberapa tahun lalu di sesi 2 tentang bagaimana kita bicara konten isinya sebagai kebudayaan indigenous dan urusannya dengan hubungannya dengan budaya Injil atau budaya rakyat. Saya tidak akan masuk ke sana. Terus yang ketiga ini juga mengambil dari Pak Iwan Sudrajat yang sejalan sebenarnya dengan apa yang disampaikan Pak Bambang tadi tentang ismu, yang itu sebenarnya sah-sah saja hubungannya dengan nomenklatur, tapi tadi juga diingatkan oleh Pak Yus bahwa itu harus kalau memang disadari ya perlu dilakukan dengan kesadaran gitu ya, bahwa ini adalah isme apa yang digunakan oleh Pak Iwan dalam termasuk sifat-sifatnya, retrospektif, belakang, bertumpul partai, atau keseluruhan yang mewakili sebagian. Nah, terus kiwari. Nah, kiwari ini kalau berdasarkan periode waktu, saya ambil yang, ya ini lagi ya, kita tidak bicara politik, tapi kita perlu untuk kita men-state batasan-batasan masalahnya. Institusi bisa dikatakan setelah 1945, tapi kadang-kadang terus dikatakan pra-kemerdekaan, atau nanti yang Orde Baru, Orde Lama, atau demokrasi terpimpin lama, ya jadi bisa
saya lagi 1945 atau 98 ini yang benar. Terus sistem nomenklaturnya itu substitusi arsitektur Indonesia. Karena kenapa kok substitusi? Karena ini kan teori yang sebelah mana kurang spesifik gitu ya. Jadi kan ini bagaimana kita bisa mengelolanya secara tapi kita perlu ada arahan itu. Kita tidak bisa sepakat 100%, tapi paling enggak ada koridor-koridornya. Taksonominya demikian, nomenklaturnya demikian. Nah, baik, itu tadi yang pertama kita bicara tentang definisi dan lain sebagainya. Sekarang kita bicara tentang batasan latarnya. Bagaimana dan ada dua ya, jadi nanti batasan latar dan sistem klasifikasi. Saya mulai dari batasan latarnya, batas settingnya. Saya mulai dari nomor 4A ini adalah periodisasi latar berdasarkan pengaruh gaya indigenous. Ini saya ambil dari Pak Andinoto di dimensi, di jurnal dimensi. Tapi ini saya kemukakan juga di maaf ini salah tulis ya, jadi ini dari dimensi saya tulis. Oke. Baik, simpelnya adalah kita mulai dari abad ke-17 Belanda masuk dengan membawa arsitektur sebelumnya, dibawa dari era sebelumnya, karena dibawa langsung dari Belanda abad ke-16, jadilah kita punya arsitektur kolonial. Sekali lagi, kalau kita bicara nomenklaturnya, taksonominya mungkin kita sudah ya katakanlah banyak yang sepakat. Tapi kalau kita bicara nomenklaturnya ini sebenarnya masih sangat-sangat terbuka ya. Saya hanya mengambil yang kira-kira banyak disepakati saja. Tapi masuki abad ke-18 sebenarnya arsitektur Belanda di Hindia Belanda itu sudah mulai sudah mulai ada pengaruh keinginan untuk pengaruh dengan berasimilasi dengan vernakular, dengan vernakular prakolonial. Vernakular ketika spesifik pada awalnya sebenarnya di budaya rakyat, tapi ini juga agak rancu karena banyak dipakai juga nanti terutama di ujung-ujungnya budaya Inggil. Ini kan saya mengutip secara tidak langsung. Jadi begitu dari referensinya. Yang tahap ketiga, abad berikutnya, abad ke-19, itu adalah masuknya Empire Style, terutama oleh Daendels, yang kemudian merubah banyak sekali tatanan utama di Jakarta, terus kemudian di Jawa juga ya. Jadi, untuk mengeropakan kembali arsitektur yang ada di Hindia Belanda, tapi yang diambil adalah dari Prancis, karena Belanda dari Prancis, di negaranya sana, muncullah Indies Empire, yang kemudian di masuk abad ke-20 ini kembali terjadi di generasi arsitek Belanda yang muda-muda dan arsitek generasi pertamanya Indonesia itu mulai memasukkan kembali. Jadi ini ada dua fase, gitu. Jadi tesis antitesis. Yang berikutnya saya justru ingin keluar dan masuk ke sejarah murni itu. Misalnya kita pinjam ya Rickert dan Vickers gitu ya. Ini yang sudah biasa disepakati juga, jadi konsensus gitu ya. Penjajahan itu tidak terjadi secara serta-merta dan tidak secara langsung. Lagi masuk 1500-an, Belanda masuk 1600-an, masuk secara 1500-an, kemudian Belanda itu tidak secara asli. Hingga 1782 area di Nusantara yang diduduki dalam tanda kutip secara koloni itu hanya sekian. Sampai 1828 itu hanya sekian. Sampai 1862 hanya sekian. Dan baru diduduki keseluruhannya itu dan menjadi apa yang menjadi Indonesia sekarang itu baru tahun 1920. Nah, ini yang kadang-kadang kita miss. Nah, bagaimana terus kemudian korelasinya dengan arsitektur, bahwa ketika kita bicara di peta-peta ini tadi, ini artinya bahwa perkembangan peradaban yang dipengaruhi oleh Belanda yang masuk, jadi saya bicara spesifik Belanda ini, bukan Eropa, karena data Portugis itu tidak ada, saya tidak punya gitu ya, itu dilakukan secara bertahap di waktu yang berbeda, di lokasi yang berbeda. Salah satu caranya kita bisa pinjam dengan misalnya ini berdasarkan sebaran objek digital. Karena penjajahan tentunya keamanan yang menjadi objek vital mereka gitu. Dan itu Benteng misalnya, ini ada studi PDA, bukunya Benteng sampai dari tahun 2012, narasinya dari Corvazier, terus
Pak Sumintarja, almarhum juga Pak Sudiono. Nah ini kalau kita melihat sebaran benteng, di situ kita akan lihat pola yang sama, di mana kan Belanda itu mulai melakukan infiltrasinya ya otomatis karena mereka berkoloni di sana, otomatis semua kebudayaan peradaban yang dibawa di mulai abad ke-16 itu di sekitaran ini, kemudian abad ke-17 di sekitaran ini, baru di abad ke-18 itu mulai masuk ke tanah yang lain. Dan abad ke-19, area yang tadinya menjadi istilahnya pintu pembuka itu sudah ditinggalkan. Jadi ketika kita bicara Indonesia, dia jadi sangat-sangat luas. Dan kita perlu bicara yang mana yang kita bicarakan kalau kita bicara kolonial. Jadi tidak hanya terhadap time wise, tapi juga location wise. Yang mana yang kita bicarakan. Itu sepasang. Terus berikutnya, ketika kita bicara objek inventarisasi. Nah, ini kita mulai masuk ke dalam ranah materi, apa yang bisa ditawarkan ke mahasiswa. Dan buku apa, saya tahu nanti kita ada referensi, tapi ini tidak bisa saya lepaskan juga, karena ini berhubungan erat dengan ini. Misalnya saya ambil beberapa contoh yang sederhana. Yang nomor satu, mungkin yang sebagai entry level pertama bisa dipakai itu punya Pak Sumaryo, Julianto Sumaryo. Ini aslinya terbitan GM Press 93, terus diterbitkan ulang tahun 2021 di Oma Library. Ini studi katakanlah arsitek elit gitu ya, katakan, tapi itu menjadi kayak sebenarnya kayak semacam framework pembuka yang menurut saya cukup lengkap untuk sebagai pembuka ya, sebagai pembuka untuk masuk ke wacana itu, membahas tentang arsitektur Hindia Belanda di mahasiswa gitu. Batasan waktunya ini akhir abad 19 sampai awal abad 20, jadi kira-kira 100 tahun. Batasan lokasinya di beberapa kota besar ya, terutama ini lewat ya, tapi intinya ada di sini nih lokasi-lokasinya, dan di mana strategi yang dipakai sistem klasifikasinya berdasarkan 12 arsitek atau biro ini ditambah 2 bangunan khusus yang dibahas sendiri, terpisah itu kalau nggak salah yang sekarang jadi kantor gubernur Jawa Barat dan Lawang Sewu. Jadi total ada 14 kota, 13 arsitek atau biro, dan membahas 89 bangunan. Itu inventarisasi yang pertama. Inventarisasi yang kedua, yang sebenarnya juga cukup umum pendekatannya itu Corvassier. Ini jumlahnya ya, jadi cuma bahasanya memang lebih banyak dengan membahas secara sejarah dan tata kotanya juga. Jadi memang di sini saya hanya ingin fokus di bangunan dulu, yang lebih mudah untuk istilahnya diajarkan. Nah ini saya tidak memasukkan arsitek atau birunya karena itu tidak dikurasi berdasarkan itu, tapi ada 14 kota yang dibahas dan 126 bangunan. Tata kotanya ini adalah ini. Nah ini adalah materi yang bisa dipakai. Terus materi yang berikutnya ini yang paling baru, punyanya UB Norbrius, Pak UB ini tahun 2022, baru saja selesai diterjemahkan. Ini yang menarik begini, apa yang disampaikan oleh, yang ditawarkan oleh Pak OB ini adalah dua sistem klasifikasi yang berbeda dalam satu buku. Jadi separuh buku itu bicara tentang klasifikasi style, gaya, yang separuhnya lagi bicara tentang arsiteknya siapa saja. Jadi itu kayak, dan ini modelnya bukan buku narasi teori itu enggak, yang sangat straightforward, sangat singkat padat jelas, dan buku ini lebih ke arah inventaris, memang inventaris. Dan sehingga sebenarnya ini sangat berguna seandainya kita mau melakukan grounded research dan paling enggak itu data awalnya itu ada di situ, dan di mana karena di situ sudah ada posisi lokasi kota dan lain-lainnya, dari situ kita bisa langsung mengacu ke kota masing-masing. Ini sehingga saya rasa ini kontribusi yang sangat-sangat berharga. Batasan waktunya paruh awal abad ke-20, jadi sangat spesifik, hanya 50 tahun. Gaya sistem klasifikasinya gaya plus arsitek, jumlah inventarisasinya sampai 34 kota, jumlah inventarisnya sampai 242 bangunan. Ini yang dalam kategori kurasi. Yang di luar kategori kurasi ya lebih banyak lagi, kayak lebih dari 1.000 setahu saya. Nah, tapi setidaknya ada pembahasan 148 arsitek di dalam buku itu. Jadi kalau ada yang mau menggunakan pendekatan yang lain, misalnya tadi yang disampaikan Pak Arya tadi juga menarik itu ya, tadi
Jakarta Arsitek ini ada data. Tapi ya intinya begitu, 148 arsitek atau biru dalam paruh 50 tahun ditata sama. Nah, tapi kalau kita kembali ke itu tadi semua, bahwa data-data inventaris yang sudah luar biasa itu tadi juga sebenarnya kalau kita kembalikan ke konteks kesejarahan realnya di luar arsitektural itu masih sangat-sangat jauh dari kenyataan yang terjadi di Indonesia pada masa itu. Saya kasih contohnya, ini permasalahan sebaran dan keterwakilan. Tadi ya, tapi sebagian besar itu di kota besar di masa akhir kolonial, kita sudah memasuki tahun 1920 atau ya sebagian besar itu membahas tentang awal abad ke-10. Nah, sementara kayak misalnya kalau kita ini sebenarnya kami dari terbaru kami, saya dengan Pak Jo Adianto sebenarnya sudah selesai layouting, jadi masih tunggu cetak. Ini misalnya ini ada benteng Nassau ini semuanya ada di Banda tahun 1607, jauh sekali. Era VOC, tapi di Banda Neira ini ada benteng kita yang era VOC, ini era VOC, jadi masih ya, terus dan ini yang kita era Hindia Belanda. Jadi masih banyak ya. Ini yang istilahnya ini yang sudah cagar budaya. Sedangkan ini yang salah satu model research kami tentang ODGB, objek dibuka cagar budaya di sana ada banyak. Jadi kami mengidentifikasi 90, saya ambil yang penting saja. Dan sudah ditemukan narasi sejarahnya. Di Kelenteng Sun Tiangkong ini sebelum abad 19, jadi bahkan prakolonial ada. Jadi dari situ itu ini yang belum istilahnya area-area yang belum tercover oleh riset-riset sebelumnya, inventaris sebelumnya. Kota Lama, ini era kira-kira di era VOC, rumah budaya, ini rumah Hokoh Chai, ini Kapitan Cina, ini jelas sebelum abad ke-17, di era prakolonial. Lalu ada residen Swiss, ini setelah 1621, jadi kita memasuki era pioneer, era VOC. Nah, jadi dalam posisi seperti itu tadi, sebenarnya ketika kita bicara membangun teori, ya sebenarnya juga membangun teori referensinya masih sangat-sangat terbatas sebenarnya. Terus berikutnya adalah sistem klasifikasi. Ini yang saya mulai dari yang sudah jadi merefresh sedikit apa sudah saya sampaikan di RJD kemarin. Jadi kita mulai dari klasifikasi gaya, di mana dia menghadirkan bias representasi formal. Jadi karena dia merepresentasikan formal, kita mulai dari yang istilahnya paling rohan atau bagaimana lah. Istana Negara misalnya, dan bagaimana di sini ketika kita mulai mempertanyakan kenusantaraan arsitektur Hindia Belanda. Nah, mayoritas semua istana negara kecuali Bali itu ada di Jawa dan di bagian barat. Ketika kita bicara regulasi dan lain-lain, ini istana negara. Nah, dengan posisi seperti itu tadi, kita melihat bahwa hampir semuanya itu minim intervensi kenusantaraan. Dan ini berhubungan dengan tahun membangunnya. Jadi ini tidak ada yang kita tidak bicara tentang penjajahan, enggak. Kita bicara logik itu tadi yang kita pakai, kita pinjam dari Pak Andi Noto tadi. Kecuali Jogja dan tentunya yang dibangun pasca kemerdekaan ya. Terus di RCD saya juga sudah menyampaikan kalau kita mau menyampaikan itu dengan katakanlah bobot yang sesuai per abad itu saja maka jadi seperti kolonial awal istana ini tahun 1920 ini memang benar-benar selisihnya ya per plus minus 1 abad. Dari sini kita bisa melihat prosesnya di mana fungsional awal, terus kemudian mulai ada intervensi kenusantaraan ya sekali lagi kita bicara tampilan dulu di awal ya. Terus kemudian ini yang dibangun oleh Dendels kembali mengeropakan, kemudian di era akhir itu yang dia kembali lagi memiliki cita Nusantara yang sangat kuat. Nah, kemarin di saya bicara tentang masjid, maka kalau kita bicara tentang Hindia Belanda, kita harus saya rasa kita perlu untuk kemudian membahas tentang gereja, karena ini sangat mempengaruhi perkembangan peradaban kita menurut hemat saya. Jadi ini kembali lagi ketika kita masih membahas bias representasi formal, ya. Gereja tua yang ada di pusat kekuasaan. Jadi
misalnya ini Katedral Jakarta, terus Katolik, Katedral Jakarta, Gereja Protestan, ini gereja beduk di Semarang, 1810, 1753, lalu Surabaya, Katedral Surabaya, dan GPIB Immanuel Malang. Kita melihat karena mereka berada di pusat-pusat konsentrasi pemerintahan, maka mereka memiliki representasi Eropa yang sangat kuat. Nah, nanti saya akan menuju ke gereja katedral, tapi itu ada cerita tersendiri. Tapi kalau kita menuju ke periferi yang katakanlah mereka tidak kalah tua, ini adalah beberapa gereja-gereja tertua di Indonesia ya, termasuk yang mudah sekali. Misalnya kalau kita lihat ini di Hila di Maluku, gereja Immanuel Maluku tahun 1659, ini sangat-sangat grounded, sangat-sangat berkesempatan. Nah, ini terus ini di Ebenezer Sila di Maluku juga, di Nusa Laut, ini juga di Nusa Laut, Beth Eden di Maluku, sangat-sangat grounded. Pun demikian yang gereja Katolik, meskipun jadi dia tidak menggunakan inspirasi gotik dan katakanlah gotik atau Renaissance pun tidak. Dan istilahnya ini yang kemudian kita bicara kebutuhan melokal itu banyak kebutuhan teknisnya, mungkin berhubungan dengan pembiayaan, dengan material yang ada dan sebagainya. Tapi ini adalah presiden gereja-gereja awal yang ada di Indonesia. Nah, terus berikutnya, kalau ini tadi saya berusaha mengembangkan secara luas, gitu ya, secara tidak langsung dari pasir. Jadi pertanyaannya adalah tadi ya, ketika kita bertemu inventarisasi, kita sudah dapat inventarisasi, apa yang akan kita bahas? Nah, ini yang berusaha saya bangun dalam posisi klasifikasi gaya ini. Bukan untuk kita bicara tentang gayanya, tapi kita bicara narasi apa yang akan kita kembangkan, kita sambung. Karena inventarisasi ya dia akan menjadi data saja kalau tidak dengan saya. Nah, berikutnya saya akan mengembangkan secara khusus yang dari Pak Yulianto Sumalyo. Nah, ini adalah semua bahan-bahan yang ada di buku beliau di edisi revisi, gitu ya. Nah, misalnya kita bandingkan ini yang sama-sama ada sangkut pautnya dengan Huswi. Katedral Jakarta ini dan Katedral Surabaya ini sudah sangat berbeda. Dan posisi dibangun dalam jangka waktu 20 tahun yang berbeda. Katedral Jakarta dibangun seperti itu karena waktu itu kalau tidak salah kan harus pulang dahulu, mendahului karena sakit. Ya. Tapi katedral di Jakarta ini dibangun tidak dengan metode seperti yang ada di Eropa. Itu sudah casting menggunakan baja, sehingga semuanya itu sifatnya tidak lagi, misalnya fault-nya itu sudah tidak lagi batu yang memang dia disusun berdasarkan mekanika teknik, ya. Jadi memang semuanya itu sudah pasangan. Sementara begitu sampai di Katedral Surabaya, Huswitz lebih bebas lagi. Dari sini kita sudah bisa melihat bagaimana perubahan yang tidak hanya modern, tapi dia sudah mulai mengacu teknik-teknik yang biasa dilakukan di sini. Terus dua yang ya sangat populer ya, saya juga perlu banyak dibahas bagaimana PON bisa di awal karirnya masih memiliki koneksi dengan Hindia Belanda sebelum era modern, dan bagaimana kemudian dia kemudian berubah. Pun demikian dengan custom. Kalau custom itu kan maju mundur, dia jadi modern, terus jadi vernakular, terus nanti dia jadi modern lagi. Tapi ini ada salah satu narasi yang bisa menjadi materi ajar yang kuat, bagaimana arsitek itu juga berubah. Itulah kenapa ini paradoks inkonsistensi arsitek atau biru. Kita tidak mengatakan itu baik atau buruk, tapi posisinya adalah di paradoksnya. Terus kemudian ada Schumacher, misalnya Villa Isola dan Villa Merah sangat-sangat berkebalikan, ya, kita bisa lihat. Terus misalnya Surabaya ya Sitrun, balai kota dengan kantor polisi sini juga sama, dua-duanya di Surabaya sangat-sangat berbeda, sangat-sangat berkebalikan. Lalu misalnya yang ada ini contohnya ini dari AIA, biru AIA juga sangat berkebalikan. Jadi selalu ada, jadi ya bukan selalu ada ya, tapi banyak di arsitek atau biru itu yang pada akhirnya dalam perkembangan karirnya dia berubah menuju mengadopsi apa yang ada di kesempatan tempat mereka berpraktek dan atau justru menjadi semakin modern. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke
kita lanjutkan. Tadi itu dari gereja tua, kita bicara tentang sekarang gereja kontemporer. Saya mengambil 3 contoh. Misalnya, ini yang pertama dari Schumacher, yang streamline modelnya masih cukup kuat, tapi dia juga memiliki konektivitas kesempatan yang sangat kuat. Terus ini yang di Ganjuran ini juga ini sangat-sangat Nusantara. Dan ini di Posarang yang tentunya kita semua tahu, ini yang sudah masuk ke tahap meta, tahap berikutnya, di mana menginterpretasikan ulang semuanya, tapi tekniknya ini sangat-sangat berkesetempatan, dan ini yang sifatnya inovasi. Gitu ya. Nah, kalau kita kembali dari situ tadi, beranjak itu tadi, dari Sumalia kita ke Nobius, salah satu usulan atau kontribusi penting dari Nobius saya rasa adalah ini 13 pohon 13 pohon style yang disampaikan oleh Nobius. Walaupun ya terlepas dari itu benar atau tidak, tapi ini satu field baru yang bisa kita kembangkan atau bisa menjadi bahan aja perkara itu setuju tidak setuju itu urusan yang lain. Ini dasar referensi yang dipakai. Dan ini tentunya mengingatkan saya kepada postmodern evolution tree-nya James. Ya, pastinya ke arahnya ke sana. Gitu. Sehingga ini tidak akan pernah sampai ke konsensus, tapi ini cukup penting untuk kemudian dibedah dan dibicarakan. Jadi, ya, karena ini baru ya, yang ini kan barang baru, jadi mungkin belum terlalu banyak yang membahas. Tapi itu adalah salah satu metode kita untuk kemudian semakin memperdalam kajian teori kita bersama. Nah, dari itu tadi semua, itu kan bahan-bahan kajiannya. Terus bagaimana cara kita strategi melakukan pengajarannya? Ada 2 sebenarnya yang ingin saya ajukan. Yang pertama yang sifatnya teoritis, yang kedua nanti sifatnya pragmatis, praksis. Nah, kita mulai dari, menurut saya penting untuk memberi latar yang dia sifatnya non-arsitektural. Dan ini semua tiga-tiganya ini selalu berhubungan dengan materi di awal tadi. Bagaimana laju kembang kolonialisme. Jadi kolonialisme itu tidak langsung istilahnya itu ada dan menguasai keseluruhan Indonesia Raya, Seluruh Nusantara, tapi dia berkembang perlahan-lahan. Dan sehingga itu menghasilkan konteks latar ruang dan waktu yang sangat spesifik. Beberapa tahun keberapa atau dekade keberapa lokasinya di mana. Nah, ini yang kemudian mengembangkan dan menghasilkan subgaya kolonial atau subgaya Hindia Belanda yang berbeda-beda. Yang menurut saya itulah yang tidak ditangkap oleh Pak Nobius sehingga jadinya seperti ini. Karena tidak, ya, walaupun ya sebenarnya kan timeline-nya hanya 50 tahun terakhir ya. Tapi itu kan ada tarik ulurnya dari belakang. Menurut saya, nah ini butuh waktu yang cukup panjang kalau kita mau riset ini apa yang terjadi. Nah, terus bagaimana cara kita meng-cross-reference-kannya? Salah satu referensi silang yang bisa kita lakukan, misalnya contoh eksperimennya adalah mereferensikan Hadinoto dengan PDA. Jadi kalau kita mereferensikan itu, Hadinoto tadi bicara tentang gaya atau budaya yang muncul karena pengaruh budaya indigenous yang muncul secara bertahap dalam 4 berbeda. Itu bisa kita referensikan dengan misalnya peta sebaran bentengnya PDA. Dengan menggunakan logik yang sama, kita bisa mendapatkan jadi kira-kira misalnya ini ya yang dari merah ke kuning karena ini terjadinya dari abad 16 ke abad 17, kira-kira dia arsitekturnya ada di sisi arsitektur kolonial yang fungsional. Terus yang ini yang ke Indis, Indis, terus nanti yang Indis Empire dan sebagainya. Jadi tanpa kita merujuk ke bangunan tertentu, kita bisa melihat berdasarkan 2 data yang berbeda yang di cross reference, kira-kira ini seperti ini, sehingga istilahnya materi pendahuluannya itu bisa langsung disusun berdasarkan pembacaan kita. Itu yang sifatnya teoritis. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah strategi pengajaran yang berhubungan dengan bukan teori tapi praksis. Nah, ini saya yang akan bicaranya mulai pelan-pelan, tapi agak pelan-pelan. Jadi ini berhubungan dengan ini yang saya pakai di EDD juga, global dan lokal, tarikan global dan lokal, dan pemutahiran yang dimungkinkan. Saya akan langsung ke praktek saja. Ada 3 contoh yang saya ambil. Satu, dari identifikasi lapangan ini kita bicara anomali gaya.
yang tadi dibicarakan, kita bicara Art Deco yang di Pak Norblius, Pak OB dan lain-lain itu selalu bicara Art Deco, Art Nouveau itu tidak secara ansih akan sama dengan yang ada di Eropa sana. Terutama kalau kita bicara lokasi di luar adalah Batavia. Batavia mungkin kan dana unlimited untuk membangun. Saya ambil contoh ini. Ini hasil kajian kami di TACP Provinsi Jawa Timur, Asrama Korem sekarang dulu adalah Ostial Madiun, kota besar ya, pembicaraan bersama. Kayak bangunannya ini. Nah sekarang salah satu hal yang bisa penting untuk kemudian diajarkan adalah kembali ke diskusi tadi kita yang seru setelah materi Pak Bambang tadi tentang tidak hanya bentuknya bagaimana, tapi bagaimana bentuk itu bisa menjadi seperti itu. Kadang-kadang itu yang tidak bisa dilihat oleh mahasiswa. Gitu ya. Bahwa ketika kita ke lapangan, kita ke grounding, kita melakukan studi lapangan, gitu. Ini kita bisa lihat detail-detail bagaimana atap ini bentuknya bisa seperti ini. Bagaimana ada overstack kecil, bagaimana dan lain sebagainya. Bagaimana di ujung wing-wing itu bisa menjadi seperti ini karena garuda yang sedemikian kompleks. Atau bagaimana tambahan-tambahan rintisan itu dimunculkan dengan dengan extension yang dia juga ada istilahnya ada ornamentalnya. Nah, sehingga apa? Dalam artian bisa jadi di Eropa sana dia berbeda, bukan berarti tidak ya, tapi bisa jadi dia berbeda. Nah, dan ini kan berhubungan dengan metode, material, dan yang menggarap itu bukannya. Nah, ini yang kemudian akan memunculkan ciri khusus. Dan ya kalau tentunya kalau kita bicara kuda-kuda juga itu sesuatu yang di beda lokasi atau beda negara atau beda benua ya pastinya berbeda itu sistemnya. Nah, itu yang kemudian menjadi kesempatannya. Jadi seolah-olah kalau kita bicara ini arsitektur kolonial, iya, arsitektur Hindia Belanda, iya. Tapi apakah ada kenusantaraan di situ? Ya, at some point ada. Some point ada. Nah, misalnya berikutnya, kita bicara tentang bagaimana kolom itu diberdirikan di bangunan yang sama ya. Bagi bebannya menggunakan dua kolom, daripada kita menggunakan satu kolom yang besar, tapi sistemnya ini nggak ketemu. Nah, ini kan metode yang sangat Eropa ini. Kan kalau kita lihat Yunani itu kan ya, sistem logiknya itu kan seperti kayu yang dibatukan. Ya, nah, ini meskipun dia sudah batu kan sudah tidak perlu lagi bikin frame atau ya tetap dibikin frame. Jadi ini yang sebenarnya menurut saya ini logika Eropa ini nggak ketemu itu di tumpangan. Tapi yang ini logika kita sekali nih, sana sekali. Bagaimana struktur atap ini adalah struktur atap extension ya kalau kita melihat ini ya, ini kan dia tidak ada hubungannya dengan ya struktur atapnya kan. Nah, sementara dindingnya kan lurus. Nah, struktur atap ini perlu ditopang. Cara nopangnya bagaimana? Cara nopangnya adalah dindingnya dicorak, diberi extension, diberi belander, terus struktur atapnya dilepas. Dan ini karena dia di atasnya ada sosoran, dia tidak bakal kena air. Meskipun di sini tidak ada istilahnya buangan airnya. Nah, ini teknis-teknis yang tidak mungkin dibuat di sana. Karena apa? Karena curah hujan dan lain-lain ini pasti dibuat di sini. Kira-kira metode-metode seperti ini. Ini saya tidak bilang ini spesifik di bangunan ini ya. Hampir semua bangunan Hindia Belanda itu seperti ini. Tapi ini teknik-teknik yang perlu kita lihat bahwa ini adalah hubungannya dengan detail ketukangan ini. Karena ini tidak industrial juga. Gitu. Nah, bagaimana kemudian bentuk itu dibengkokkan dan lain sebagainya. Nah, ini yang lebih jelasnya tentunya seperti itu. Lalu yang berikutnya, ketika berhadapan dengan ruang yang katakan kok di bahasa kita sekarang bentang lebar, bagaimana plafon itu dibentuk? Kalau kita lihat di sini, plafon ini sebenarnya menurut saya bukan plafon, ini lantai. Kenapa? Kalau kita bicara plafon zaman sekarang, plafonnya itu ada di bawahnya rangka. Kan gitu. Ini enggak, plafonnya ada di atas rangka. Kenapa? Karena dia bentang lebar. Jadi dia ini membangun balok. Ini balok karena kita bisa lihat ini kremonanya ini. Ini kan kremonanya kelihatan. Jadi ini bentuk balok karena dia bentang lebar, plafonnya ditaruh di atasnya. Nah, ini juga luar biasa ini.
Dan bagaimana yang menurut saya istilahnya nakal dalam tanda kutip, bangunan ini ada nuansa art deco-nya, tapi di interiornya. Kita lihat ini art deco-nya kerasa ya. Tapi di eksteriornya tidak ada. Kita muncul di dalam interiornya. Kenapa begitu ya saya tidak tahu juga. Tapi ya kenyataannya ada itu anomali gaya yang muncul yang itu mungkin katakanlah anomali. Nah itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah jejak akulturasi. Jadi kalau kita bicara anomali berarti ini adalah istilahnya bawaan dari Eropa yang dimodifikasi di sini. Kalau yang ini kebalikannya, yang ada di sini dan dimodifikasi menggunakan sistem Eropa. Nah ini saya sudah sempat jelaskan, jadi saya nggak akan menjelaskan terlalu panjang di ECD kemarin. Itu saya cuma memunculkan dia sebagai inventarisasi pembahasan gitu ya. Jadi ini adalah istana wakil gubernur, maaf ini salah, bukan wakil gubernur jenderal, tapi wakil gubernur saja, yang gubernur Maluku, POC, dan rumah pengasingan Bung Hatta. Nah ini kalau kita melihat secara struktur, bukan secara bentuk ya, karena ya ujungnya dibentuk memang, tapi kalau kita melihat kondisi strukturnya, secara struktur, ini diduga atau kami duga berhubungan erat dengan rumah asap yang itu merupakan istilahnya warisan dari budaya pengasapan, budaya perkebunan pala yang sudah diturunkan ratus-ratus tahun sebelum Eropa itu berangkat. Nah, kenapa? Karena di situ ada buangan udara, buangan asap untuk dikeluarkan. Jadi munculnya kemudian jadi seperti itu. Nah, ini di daerah sekitar situ yang munculnya hanya di perkebunan Maluku, di perkebunan pala saja. Begitu kita pindah ke geser ke area katakanlah Ambon ya, tidak muncul lagi. Tapi bukan berarti asimilasi budaya itu atau akulturasi berjalan satu arah. Karena di sisi yang lain, misalnya ini turunnya dari Pulau Seram, modernitas kuno, dari Gua Ulu, turun itu ya, ketika dia turun masuk ke masa Islam, atapnya dibawa ke bawah, tapi dindingnya dapatnya dari Eropa. Nah, dindingnya dia sudah berbeda. Jadi ya itu saling istilahnya mempengaruhi. Tapi yang jelas terjadi jejak akulturasi. Nah, kalau kita bicara tentang peninggalan Hindia Belanda, terutama yang di era belakang, penting untuk kemudian kita mencari referensi Arnus yang ada di sekitarnya, untuk kemudian mencari jangan-jangan ini ada akulturasi dari sisi mananya. Jadi ini sudah sangat spesifik. Jadi kita sudah tidak bicara tentang sebelah sana spesifik secara lokasi. Konteksnya, jenis loginya sangat spesifik. Nah, yang terakhir adalah inovasi konstruksi. Saya melanjutkan dari yang pertama tadi. Nah, biasanya kita kan selalu bicara tentang Plainpond dengan istilahnya pusaran yang memang luar biasa, canggih. Nah, sekarang saya ingin mencontohkan yang remeh-remeh, yang mungkin ada banyak dan karena dia ada banyak ini jadi kayak lupa tidak terekam gitu, atau tidak tercatat. Misalnya ini sama kayak tadi yang kita mulai dari atap itu bagaimana dibentuk dan bagaimana untuk dia menjadi ringan. Karena ini kan kalau kita menggunakan balok dan dia semua beton menjadi arsitektur batu, ini bangunan ini akan menjadi sangat-sangat berat. Jadi ini dirubah menjadi, dan ini cagar budaya, jadi dijamin keasliannya. Ini berubah semua menjadi kayu, yang beton hanya sisi dindingnya saja. Jadi ini sama yang seperti kasus ini tadi. Sisi dindingnya itu batu semua, sisanya kayu. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian merubah fungsi balok beton. Bagaimana caranya ketika kita ingin punya yang bentangnya cukup panjang tapi tidak mau konstruksinya terlalu berat, diganti dengan kayu jati. Saya yakin ini jarang dilakukan di Eropa. Saya nggak akan mengatakan tidak ada. Jadi apa yang dilakukan, kayu jati ini merubah fungsi beton, ditaruh di situ untuk menggantikan. Nah, dengan ditaruhnya ini, kita jadi bisa punya bangunan dengan variatif gitu ya. Jadi bukaannya cukup variatif. Jadi ada yang jauh, ada yang pendek. Jadi kalau ini yang pendek-pendek pakai arc, jadi masih pakai beton. Nanti yang jauh pakai jati.
Terus kita lihat juga di sebelah kiri ini sama tadi tekniknya, dipasang blander ditaruh di. Bedanya yang tadi di sana sosorannya kayu, yang ini dari beton, jadi blendernya ditumpangkan di beton. Lalu ini yang lebih dekat, foto lebih dekat, jadi kita bisa lihat ini yang A murni beton, yang ini menggunakan kayu. Ini kita lihat ini, terus bagaimana blender itu menyamping dan di luarnya menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, lalu kemudian variasi yang lainnya, ini masih di bangunan yang sama, menggunakan blender yang panjang disokong oleh baja atau besi metal ya, karena ruangan yang besar ini. Nah, bagaimana kemudian, kenapa kok ini dipaksakan seperti ini? Karena di ujung-ujungnya adalah urusannya untuk buangan air. Jadi sudah jadi satu semua konstruksinya. Ini konstruksinya, ini buangan airnya. Jadi kalau kita lihat ya lucu juga gitu. Antara kolomnya dengan sistem buangan airnya lebih besar sistem buangan airnya. Tapi ini memang asli seperti ini. Bagaimana sistem buangan air itu ada dari atap yang di atas turun ke bawah, terus turun ke bawah sini, terus turun ke bawah menuju pak kontrol, terus menuju ke riol. Nah ini sifatnya sudah sangat struktural gitu, dan ini kan permainan yang sangat paham dengan iklim kita gitu. Dan kenapa kok ada dua lapisan atap? Karena lapisan atap yang pertama untuk menaungi bangunan, lapisan atap yang kedua untuk menaungi luar bangunan. Kenapa? Karena luar bangunan itu emper-emper itu penting untuk kehidupan kita di musim. Nah kesimpulannya, ini masa real itu memang seperti ini. Dari Nusantara ke Hindia Belanda ke Kiwari, apapun batasnya, ya, batasannya bisa di kiri kanan kita berdasarkan. Nah, alur pembahasan yang kita lakukan itu jadi back to the future, dari Hindia Belanda ke belakang untuk kita bicara ke Kiwari itu tadi. Nah, sebenarnya poin utama dari yang ingin saya sampaikan adalah begini. Kadang-kadang kalau kita dari arsitektur Kiwari, dari kondisi kita sekarang, prakondisi sekarang terus lompat jauh sekali ke sana, jauh sekali. Agak susah. Nah, harapannya dengan model eksperimentasi seperti ini, kalau kita dari Hindia Belanda mencari tracing Nusantaranya itu ketemunya itu masih dekat gitu, dan bisa dipegang, bisa dikatakan ini saintifik, bisa dibuktikan. Nah, seperti itu. Daripada kalau kita nanti di sini, nanti ujung-ujungnya tadi yang banyak kita bahas, bicaranya hanya representasi gitu, tampilan, bentuk, dan lain sebagainya. Ya, kira-kira begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak Eka. Iya, jadi ini menarik gitu ya. Kita menarik mundur ke belakang gitu ya. Misalnya tadi kalau Nusantara disebutkan bahwa sebelum 1800, tapi ini Pak Eka sudah membuat ada sebuah transisi begitu, bahwa Nusantara itu tidak hanya yang itu saja gitu, tetapi kita bisa berbicara tentang sifat gitu ya. Sifatnya artinya ada sesuatu yang bersifat Nusantara atau yang disebut dengan kenusantaraan itu sendiri gitu. Nah, kenusantaraan ini bisa juga ditemui melalui beberapa contoh kasus yang sampai sekarang masih ada gitu ya pada bangunan-bangunan yang kita kategorisasikan atau biasa menyebutnya dengan arsitektur Hindia Belanda gitu ya. Sebelum kita sampai kepada arsitektur hari ini atau arsitektur Kiwari itu sendiri begitu. Nah, kemudian juga tidak hanya terbatas pada objek arsitekturnya, fisik begitu, tetapi juga ada semacam dalam tanda petik nilai-nilainya gitu ya, kayak ada sebuah kebenaran, sebuah logik-logik tertentu gitu. Jadi melalui banyak contoh, banyak bangunan tadi itu kita bisa melihat logik-logiknya itu gitu untuk dibawa sampai ke arsitektur hari ini. Mungkin begitu kurang lebihnya harapannya dari topik-topik yang akan kita diskusikan dan sudah kita diskusikan nanti bisa nyampe gitu ya, bagaimana kita mendaratkannya atau menurunkannya atau apa ya, atau
mengajarkannya gitu ya sampai ke mahasiswa S1 gitu.